concern terhadap situasi Republik ini karena itu sahabat kita yang nggak berubah walaupun jadi menteri, sikapnya juga nggak berubah betul, gitu ya. betul. Nah, dia melihat bahwa kemungkinan Pak Amin ini dipakai oleh orang tertentu untuk membenturkan antar kelompok, tapi juga membenturkan kelompoknya Pak Amin dengan Prabowo. Padahal kan kita tahu kedua orang ini bersahabat sudah sangat lama sejak reformasi. Sebenarnya hopeng ya antara Pak Prabowo dengan Pak Amin. Ya, nah karena itu Pak Menteri HAM ini mengkanalisasi bahwa ini urusan personal, bahwa Pak Amin dianggap ya salah dengan mereduksi urusan pribadi. Karena itu yang bisa menggugat persoalan Pak Amin itu hanya Teddy yang bersangkutan. Karena itu Komdigi, kementerian itu dilarang sama Pak Pigai, malah diperingatkan tidak boleh lembaga institusi negara itu berupaya untuk memenjarakan rakyatnya sendiri. Kan itu kemudian, nah setelah pernyataan itu kita lihat bahwa ini terkanalisasi dengan baik. Orang-orang yang menumpang itu menjadi yang tadinya ngaku ada terhalangi. Ya, relawan, walaupun kita nggak tahu apakah itu relawan betul ya, kita nggak tahu kan ya. Relawannya Pak Prabowo. Nah, tahu saya Pak Prabowo nggak main relawan gitu deh. Nah betul, karena itu sama Pak Bigan untuk menghindari situasi yang brutal ini dikanalisasi menjadi seperti itu. Karena menurut Pak Pigai, Pak Prabowo ini bisa membangun dengan baik kalau situasinya tentram, stabilitasnya terjamin. Tidak ada orang mengaduk-aduk situasi kayak kemarin itu soal agama mau dibenturkan oleh Grace Natali dan Ade Armando dan kawan-kawan. Itu sebabnya ketika saya nonton podcastnya Bung Hersub soal Ade Armando dan Grace Natali itu, saya ingin menghimbau juga kepada polisi untuk mengusut persoalan ini secara tegas dan proporsional. Agar ke depan itu tidak ada lagi orang yang bermain-main dengan agama, membenturkan agama. Karena ini sangat berbahaya, sangat laten. Karena benturan agama itu kan benturan hati dengan pikiran. Jadi nggak ada celah untuk dialog. Kita lihat misalnya contoh perang salib dan perang agama itu kan nggak ada endingnya. Tidak akan menguntungkan. Dan di situ perannya Pak Yusuf Kala justru luar biasa menyelesaikan kasus Betul. ya gitu ya. Nah, ini kan mau dibentuk, sementara kita tahu Pak Yusuf Kala punya jaringan kuat juga. Nah, ketika Pak Yusuf kan nggak tersinggung, tapi kan jaringannya itu tersinggung, dan melakukan konsolidasi. Begitu juga yang Kristen melakukan konsolidasi juga, kan ini nggak benar. Nah, kemudian kalau kita tarik kembali ke pernyataan ini, kalau situasi gawat kemudian Prabowo tidak bisa melanjutkan ini, yang paling beruntung kan wakil presiden. Jadi dalam setiap kerusuhan itu, pemerintah itu pasti yang paling beruntungan pertama kali adalah wakil presiden. Kita punya dua contoh ya, Pak Habibie sama Megawati. Nah, apakah ini juga akan menguntungkan wakil presiden?